Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Rian Permana, praktikan dari Bang Wawan Wartika, akan menjelaskan mengenai batuan sedimen lainnya, dan di sini akan saya jelaskan mengenai batu bara. Batu bara merupakan jenis batuan sedimen yang disusun oleh zat tumbuhan yang teralterasi dan membusuk. Asal zat tumbuhan ini berasal dari rawa-rawa. Batu bara tersusun oleh campuran kompleks organik, karbon, hidrogen, dan oksigen dengan sedikit kandungan nitrogen dan sulfur. Pada beberapa kandungan zat organik yang ada pada batuan, penting sekali karena dapat menghasilkan kerogen yang merupakan cikal bakal minyak dan gas bumi. Adapun berdasarkan komposisi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, terdapat hubungan antara coal, oil shale, dan crude oil, seperti yang terdapat pada gambar. Proses perubahan sisa-sisa tanaman menjadi gambut hingga batu bara disebut dengan istilah pembatubaraan atau qualification. Secara ringkas, ada dua tahap proses yang terjadi, yaitu yang pertama, tahap diagenetik atau biokimia. Dimulai pada saat material tanaman terdeposisi hingga lignin terbentuk. Agen utama yang berperan dalam proses perubahan ini adalah kadar air, tingkat oksidasi, dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan dan kompaksi material organik serta membentuk gambut. Yang kedua, tahap malihan atau geokimia yang meliputi proses perubahan dari lignin menjadi bituminus dan akhirnya antrasit. Berikut merupakan gambar proses pembatubaraan. Berikutnya dijelaskan mengenai proses pembentukan batu bara secara rinci. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan berukuran raksasa yang hidup jutaan tahun yang lalu tumbang dan mengenang di dasar hutan rawa. Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, terbentuk lapisan tebal yang berisikan tumbuhan-tumbuhan mati di dasar rawa. Tumbuhan-tumbuhan ini mengalami pembusukan. Permukaan bumi mengalami perubahan-perubahan. Air, tanah, dan lumpur menimbun lapisan tumbuhan tersebut, sehingga mereka berhenti membusuk. Pembusukan sukar terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup. Seiring berjalannya waktu, tumbuh pohon-pohon lain yang akhirnya mati dan menggenang juga, menciptakan lapisan-lapisan lain yang akhirnya ditimbun oleh tanah, lumpur, maupun air. Seiring dengan munculnya lapisan-lapisan lain tersebut, tekanan yang dirasakan oleh lapisan terbawah akan semakin tinggi. Hal ini mengkompresi jasad-jasad tumbuhan tersebut, memulai proses transformasi menjadi batu bara. Kemudian, tekanan dan suhu yang tinggi di lapisan-lapisan bawah tersebut yang dekat dengan permukaan bumi memaksa oksigen untuk keluar dan batu mengalami metamorfosis. Yang tersisa adalah material organik yang kaya akan karbon. Dan selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu juga, semakin banyak oksigen dan material lainnya yang dihilangkan dari lapisan tersebut. Pada batu bara ini, yang paling berkualitas adalah batu bara yang berasal dari lapisan paling bawah. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi akan menciptakan batu bara dengan karbon yang sangat tinggi. Selanjutnya, klasifikasi batu bara. Yang pertama, gambut atau pit. Pada golongan ini sebenarnya termasuk jenis batu bara, tapi merupakan bahan bakar. Hal ini disebabkan karena masih merupakan fase awal dari proses pembentukan batu bara. Yang kedua, lignite atau brown coal. Golongan ini sudah memperlihatkan proses selanjutnya berupa struktur kekar dan gejala perlapisan. Apabila dikeringkan, maka gas dan airnya akan keluar. Yang ketiga, bituminus. Golongan ini dicirikan dengan sifat-sifat yang padat, hitam, rapuh, dengan membentuk bongkah-bongkah prismatik, berlapis dan tidak mengeluarkan gas dan air bila dikeringkan. Yang keempat, subbituminus atau bitumen menengah. Pada golongan ini memperlihatkan ciri-ciri tertentu, yaitu warna yang kehitam-hitaman dan sudah mengandung lilin. Dan yang terakhir yaitu antrasit. Pada golongan ini sudah berwarna hitam, keras,
kilap tinggi, dan pecahannya memperlihatkan pecahan kongkoidal. Dan pada proses pembakaran memperlihatkan warna biru dengan derajat pemanasan yang tinggi. Dapat digunakan untuk berbagai macam industri besar yang memerlukan temperatur tinggi. Selanjutnya, manfaat batu bara. Yang pertama, sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. Yang kedua, bisa diubah menjadi bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Yang ketiga, sebagai pendukung dalam industri baja. Yang keempat, sebagai pendukung dalam industri aluminium. Yang kelima, berguna dalam industri semen. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai penggunaan tar batu bara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.